Assalamualaikum Bu Vivin. Waalaikumsalam Pak Alwan. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah pastinya. Jadi kan? Alhamdulillah juga sehat. Terima kasih Bu Vivin untuk kesempatan saya pada hari ini bisa mengganggu jenengan. Jadi dengan senang hati bisa membantu. Jadi dalam kesempatan ini saya selaku CGP mempunyai tugas untuk wawancarai kepala sekolah dalam rangka ini untuk meminta saran-saran atau pendapat atau pengalaman dari jenengan tentang pengambilan keputusan. Jadi pastinya kan jenengan sudah punya pengalaman banyak di sini untuk pengambilan keputusan-keputusan yang berkenaan di SMP Khadijah ini. Jadi sini selaku CGP saya diminta untuk bisa mengambil pengalaman dari kepala sekolah yang sudah pernah menjalankan tugasnya seperti itu. Jadi tujuan kami di sini adalah untuk itu wawancara tentang pengambilan keputusan. Jadi di sini pada materi tentang D5 etika dan juga rujukan moral seperti itu. Oke, untuk pertanyaan yang pertama kepada Bu Vivin, nah, begini Bu, nah selama ini kan Ibu sudah panjang sekali ya waktu untuk pernah menjadi kepala sekolah itu, tentu dalam waktu yang panjang tersebut tidak mungkin tidak muncul suatu masalah di dalam organisasi ataupun di SMP Khadijah ini. Nah, dari yang pernah Ibu lakukan, Ibu rasakan, ataupun yang sudah pernah terjadi di sekolah ini, bisakah memberikan suatu pengetahuan kepada saya bagaimanakah Ibu mengidentifikasi jika di sekolah ini ada suatu masalah itu bisa dikategorikan itu masuk pada dilema etika ataupun rujukan moral seperti itu Ibu. Ya, terima kasih Pak Alwan. Jadi pada kesempatan ini tentunya kita sharing ya dilema etika dan rujukan moral itu selalu ada dan pasti seorang kepala sekolah itu menjadi eksekutor untuk menentukan gitu ya keputusan. Namun tentunya kita itu tidak bisa bekerja sendiri. Pasti kita dibantu oleh beberapa teman-teman yang berkaitan dengan kasus itu misalnya. Jadi ketika ada sebuah masalah, tentunya kita itu mencari dulu data yang sebanyak-banyaknya, mungkin dari beberapa guru, dari beberapa siswa, ataupun misalnya kalau itu menyentuh faktor eksternal ya, misalnya sampai pada wali murid. Nah, itu kita biasanya mengumpulkan data dulu, kemudian kita bersama-sama menganalisa apakah kasus ini itu termasuk yang dilema etika ataupun rujukan moral. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan itu bersama-sama gitu. Berarti di sini basisnya tetap harus ada data dulu Bu ya? Pastinya begitu. Karena kita tidak mungkin memutuskan sesuatu tanpa melihat background dari masalah itu sendiri. Jadi biar seadil-adilnya kita bisa memutuskan. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Ibu ini, selama ini ya menjalankan atau mengambil keputusan di SMP Khadijah ini ya, terutama kasus-kasus yang berkepentingan ini ada kepentingan yang sama-sama benar atau kita sebut di sini dengan dilema etika seperti itu. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Jadi biasanya kita itu duduk bersama Pak, duduk Pak Alwan. Jadi duduk bersama dengan teman-teman yang Yun Sewu mungkin bersinggungan dengan masalah itu. Misalnya kalau itu masalah kesiswaan, kemudian kita duduk bersama dengan
tim kesiswaan, bahkan guru BK. Nah, kemudian di situ kita mencoba untuk melihat esensi dari kasus itu, dan kemudian akhirnya kita bisa melihat mana yang dari dua kepentingan yang mungkin sama-sama benar itu mana yang kalau kaidah fikih itu kan ada darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi mengupayakan supaya tidak ada yang merugikan itu lebih utama daripada kita menarik sebuah kemaslahatan. Jadi berarti kita selamatkan dulu mana yang lebih utama, yang lebih penting daripada kita hanya sekedar menyelamatkan beberapa kepentingan begitu. Jadi di situ kita pertimbangkan betul sehingga yang paling mafasid, yang kerusakan yang paling resiko yang paling sedikit itu mana gitu. Nah, itu yang biasanya kita ambil, dan itu pun melalui diskusi yang panjang. Jadi kita dari hati ke hati, kemudian berdasarkan data, duduk bersama secara musyawarah, sehingga keputusan yang diambil itu bisa dipertanggungjawabkan dan tidak berpihak. Jadi ada yang betul-betul kami pertimbangkan dan ada argumen yang kuat untuk mempertanggungjawabkan keputusan itu. Berarti di sini kalau kita mungkin prinsipnya itu di hasil akhirnya itu yang lebih maslahat kepada orang banyak seperti itu. Jadi kepentingan yang lebih banyak, yang lebih besar, yang walaupun sama-sama ada benar sama benar atau kepentingan yang sama gitu ya, tetap kita mana yang paling gitu ya, yang paling baik untuk kita semua gitu. Ya, terima kasih Bu Vin. Untuk selanjutnya, setiap pengambilan keputusan di sini itu kan pasti ada langkah-langkah atau prosedur-prosedur seperti itu. Nah, apakah pada saat jenengan melakukan pengambilan keputusan itu, misalkan ada SOP tertentu atau runtutan peraturan yang harus dilakukan seperti ABCD seperti itu, atau gimana Bu cara menjalankan atau langkah-langkah pengambilan keputusannya? Jadi memang ada SOP-nya Pak tentunya, dan biasanya kasus itu akan berlapis ya, misalnya melalui misalnya tingkatan wali kelas dulu yang tahu. Pada setelah wali kelas ternyata tidak bisa dicarikan solusi, maka naik sampai tingkat waka. Kalau waka ini sudah juga tidak mampu untuk istilahnya buntu ya untuk menyelesaikan masalah ini, baru kita bersama-sama sampai saya gitu ya. Dan ketika sudah sampai saya itu betul-betul kita sudah punya landasan yang kuat. Nyun sewu misalnya kita bandingkan dengan peraturan yayasan, kemudian peraturan kedinasan. Sebagai contoh saja ya, misalnya ada kasus anak yang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Kemudian anak ini jika dipertahankan bisa mempengaruhi lingkungan atau anak-anak yang lain, sehingga di situ kita harus banyak-banyak berpegang dengan peraturan dinas, kemudian peraturan sekolah, dan tentunya yayasan juga. Karena kalau kita tidak melihat itu, maka ya nanti keputusannya akan tidak memiliki landasan kuat, landasan kuat, sehingga kita akan bisa ini lagi dengan bisa dipertanyakan gitu loh kalau kita tidak punya cantolan. Jadi pastinya ada SOP yang berasaskan musyawarah pastinya. Berarti di sini faktor keterkaitan dengan peraturan dan hukum itu tetap dipegang Bu. Jadi tidak hanya intuisi dari penjenengan saja selaku kepala sekolah begitu Bu. Terima kasih Bu. Nah, untuk selanjutnya Ibu, dari tadi yang sudah jenengan kita sampaikan kepada saya tentang langkah-langkah pengambilan keputusan itu, nah dari yang pernah jenengan alami atau pernah pengalaman penjenengan, nah dari langkah-langkah yang pernah itu, bisakah sharing kepada kami langkah mana yang paling efektif bisa menyelesaikan suatu masalah itu dengan cepat seperti itu? Apakah nanti
Misalkan dengan siswa-siswanya yang dipanggil atau siswanya yang diberi punishment atau apapun, mungkin dari pengalaman penjenengan yang paling efektif itu yang seperti apa Ibu? Jadi kalau tipe saya Pak ya, Pak Alwan, kadang-kadang SOP itu juga berjalan, namun ada kalanya ketika ada suatu masalah itu yang tidak melalui tahapan-tahapan, tapi langsung saya sendiri yang yang memproses gitu ya. Tetapi yang paling efektif memang kita itu menyelesaikan secara langsung. Tentunya, misalnya mendapati anak yang saya sendiri mendapati anak yang melanggar peraturan, maka saya tidak perlu mencari wali kelas dulu, tidak perlu mencari guru BK dulu, langsung kita duduk bersama, kemudian setelah itu di situ kita selesaikan face to face dengan anak-anak, baru setelah itu saya libatkan teman-teman yang berwenang, misalnya BK, wali kelas. Jadi itu contoh kecil saja sih. Artinya kadang-kadang ada suatu kasus yang paling efektif itu diselesaikan secara langsung, bahkan dikonfrontasikan dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus itu, sehingga tidak berlarut-larut, tidak kalau kita terlalu berlapis-lapis, bertahap-tahap, bisa jadi itu masalahnya akan semakin tidak tertangani secara langsung. Akhirnya efeknya itu malah menjadi gitu ya, sehingga kita itu resikonya semakin besar. Jadi ada beberapa kasus yang harus kita tangani segera. Jadi berarti langsung. Kalau kesimpulan saya yang menurut pengalaman jenengan yang paling efektif menyelesaikan masalah itu jika langsung ditangani seperti itu, langsung pada yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan, siapa saja yang terlibat, duduk bersama, kemudian kita keluar dari ruang itu sudah selesai masalah itu yang paling efektif. Kalau ditunda-tunda itu saya juga sering dapat pengalaman yang seperti itu, akhirnya masalahnya makin membias kemana-mana, kemudian akhirnya semakin telat ditangani gitu loh. Gitu. Terima kasih untuk selanjutnya Ibu. Dari hal-hal yang menarik, efektif, langkah-langkah tadi itu kan tentu semuanya nggak mungkin mulus dari sekian tahun jenengan sebagai pimpinan seperti itu kan pasti ada sesuatu yang tantangan ataupun kesulitan ataupun hambatan yang pernah jenengan alami dalam mengambil suatu keputusan. Jadi ada gesekan ataukah ada gejolak mungkin dari faktor pribadi, emosi pribadi yang muncul dan sebagainya. Nah itu kalau itu dari seperti itu, tantangan apa yang Ibu pernah rasakan saat mengambil keputusan itu yang mungkin yang paling mendalam lah seperti itu. Jadi ya tentunya sudah saya lewati beberapa kali ya Pak Alwan. Pemegang resiko tertinggi ya pimpinan. Seketika kita memutuskan A, maka dengan segala resikonya harus kita tanggung. Dan itulah yang menjadi tantangan. Betapa banyak sekali keputusan-keputusan itu yang ditaruhkan gitu loh Pak ya. Kadang berhasil, kadang tidak. Kadang kebijakan kita memilih sesuatu itu sudah melalui pertimbangan-pertimbangan, ternyata apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan yang ekspektasi kita. Kalau kita memilih plan A itu seperti ini. Nah ternyata itu ya menjadi sesuatu yang harus kita akui bahwa ya inilah tugas saya adalah bagaimana menjadi penanggung jawab sesuatu, sehingga apapun keputusan saya itu harus harus dijawab ketika ada gejolak, ada ketidakterimaan dari orang-orang yang terlibat begitu ya. Jadi itu namanya tantangan Pak yang harus kita ini. Ya kalau kita memang kebetulan keputusan kita itu salah, ya kita akui Pak, kemudian kita perbaiki bersama supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa menjamin keputusan kita itu kedepannya itu baik terus atau hanya sifatnya sementara. Jadi kita juga fleksibel. Jadi satu kasus itu bisa jadi pernah kasus seperti ini, kemudian penanganannya seperti ini berhasil, tapi satu saat ada kasus ini kemudian tidak berhasil. Nah itu berarti kan pembelajaran banyak di situ Pak.
Dari itu tadi Bu, kasus-kasus pengambilan langkah-langkah tantangan efektif. Kalau pertanyaan selanjutnya begini, Bu. Dalam menyelesaikan suatu kasus atau masalah seperti itu, jenengan itu biasanya itu punya schedule atau time sendiri, misalkan diselesaikan rapat bulanan atau diselesaikan rapat mingguan, atau itu bisa jenengan selesaikan secara langsung per kasus seperti itu. Oke. Jadi kalau jadwal khusus mboten Mbak, cuman ada fleksibilitas di situ. Kalau tingkat kasusnya itu tidak bisa ditunda-tunda, harus segera diselesaikan, berarti saya itu harus segera rapat gitu. Segera rapat, tidak boleh kita tunda-tunda dari prioritas gitu. Kita rapat bersama waka-waka, bersama koordinator misalnya, atau siapapun yang terlibat. Tapi ada kalanya yang kasus ini, wah ini butuh butuh banyak orang yang harus dilibatkan, sehingga kita harus menunggu waktu teman-teman yang bisa kapan. Nah itu biasanya adalah kasus-kasus atau masalah dilema yang memiliki waktu yang cukup untuk diputuskan gitu, sehingga tidak harus ini harus selesai sekarang enggak. Cuman biasanya itu dilema yang berkaitan dengan pelayanan Pak. Misalnya pelayanan itu harus kita selesaikan segera. Tapi kalau itu hanya kebijakan yang istilahnya untuk perbaikan gitu ya, itu biasanya kita ada sharing rapat bulanan itu. Berarti jenengan sudah ya memetakan skala prioritas mana yang mulai yang urgent sampai yang tidak urgent begitu. Laras. Selanjutnya Bu Vin, dari semua yang sudah mungkin jenengan pernah lakukan atau sudah diambil suatu keputusan tersebut, adakah seseorang atau lembaga atau faktor-faktor apa saja lah yang bisa mempermudah jenengan atau mendukung jenengan dalam mengambil suatu keputusan, terutama dalam kasus dilema etika kayak gini? Kalau biasanya saya dilema etika yang berhubungan dengan kepegawaian misalnya, itu terus terang konsultasinya ke yayasan Pak Alwan, ke yayasan, jadi lembaga yang menaungi kita. Kalau itu masalahnya kedinasan misalnya, mutasi siswa, kita di sisi lain butuh siswa, tapi siswa ini ternyata bermasalah di mana, nah itu kita biasanya konsultasinya dengan dinas pendidikan, bisa juga dengan MKKS. Jadi siapapun mitra kita yang memang berwenang untuk memberikan masukan ke kita, sehingga kita tidak ada support dari pihak ketiga seperti itu Bu ya. Insya Allah beberapa masalah yang itu bersangkutan dengan kedinasan yang tidak bisa kita memutuskan tanpa masukan dari beberapa keterlibatan dari dinas atau dari yayasan, ya tentunya kita ambil. Pertanyaan terakhir mungkin. Ini kan dari pengalaman penjenengan yang sudah memimpin SMP Kotija ini, bisakah memberikan suatu kesimpulan ataupun pembelajaran pada kami, terutama saya mungkin ya sebagai CGP, mungkin nanti juga kepada rekan-rekan CGP yang lain mungkin yang melihat video ini, pembelajaran apa yang bisa jenengan sharing kepada kami selaku pimpinan saat melakukan pengambilan keputusan? Begini Pak Alwan, kita itu di sini tidak bisa bekerja sendiri, sehingga kita itu sangat butuh masukan dari banyak orang. Nah disitulah dari beberapa teman-teman yang mensupport kita, maka itu yang menjadi penguat kita untuk melahirkan atau memutuskan sesuatu yang itu tentunya bermanfaat dan demi kepentingan bersama. Jadi tim itu penting, dan saya sebagai mungkin yang bertanggung jawab penuh itu juga tidak boleh semena-mena untuk saya maunya begini saja, tidak, tapi bagaimana kita bersama-sama mencari sesuatu yang manfaatnya itu lebih banyak untuk semua yang ada di sekolah ini, dan kemudian kita juga yang mempertimbangkannya itu kita menyelamatkan dulu daripada
mengambil keputusan menyelamatkan apa lebih banyak. Jadi kepentingan yang lebih besar itu harus kita prioritaskan daripada sekedar mencari maslahat yang itu ternyata merugikan yang lain. Jadi ada yang tersakiti begitu. Menurut saya kok kaidah itu yang saya pegang. Mungkin ada satu kata-kata bijak yang bisa kami ambil dari jenengan, Ibu. Jadi sebagai pemimpin itu leader ya, itu tidak semerta-merta kita hanya menginstruksikan ataupun hanya melihat suatu masalah, tetapi bagaimana kita itu juga melibatkan teman-teman sejawat kita, kemudian juga kita masuk turun langsung, jadi kita tidak outsider hanya melihat bagaimana kalian bisa menyelesaikan masalah, tetapi bagaimana kita juga andil di situ sehingga kita itu bisa merasakan betul-betul yang dilakukan oleh teman-teman itu kita bersama-sama untuk mempertanggungjawabkannya begitu. Jadi saya lebih senang untuk terlibat secara langsung daripada saya ini diberitahu setelah masalah itu selesai. Saya lebih senang mendampingi penyelesaian masalah daripada saya tidak tahu apa-apa kemudian hanya diberi pemberitahuan bahwa kemarin ada masalah ini dan ini sudah selesai. Itu lebih saya seperti tidak mendapat pelajaran gitu, Pak. Gitu. Terima kasih Bu Vin atas ilmunya, pengalamannya, sharingnya kepada kami. Semoga bermanfaat semua untuk kami dan untuk teman-teman kami juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Gopar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih atas kesempatannya untuk bincang-bincang dengan Pak Gopar Ya. selaku kepala sekolah di SMA Khotijah. Ya. Begini Pak Gopar, tujuan saya di sini hadir ke tempat jenengan adalah sebagai tugas dari kami selaku CGP untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah tentang, tentu saja jenengan kan punya pengalaman-pengalaman yang lebih bagaimana memutuskan sesuatu yang ada di sekolah seperti itu. Jadi tugas saya adalah ya seperti itu. Nah, maksud dan tujuan saya adalah untuk menggali wawasan lebih dalam atau belajar kepada panjenengan. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak Gopar kepada jenengan. Ya. Nih, untuk yang pertama ini berkaitan dengan pengambilan keputusan di suatu lembaga atau sekolah di sini, terutama di tempat Pak Gopar selaku pimpinan di sini juga. Ini berkenaan dengan adanya suatu masalah yang sifatnya itu dilema etika ataukah rujukan moral. Jadi di sini kan seringkali kita sebagai guru ataupun aktivitas di suatu sekolah itu kan mengalami suatu masalah yang benar dengan benar atau benar dengan salah. Nah, yang ingin saya tanyakan penjelasan jenengan bagaimana identifikasi atau membedakan yang biasanya atau sudah jenengan pernah lakukan di sekolah ini? Ya. Memang di sebuah lembaga sekolah itu sering terjadi kejadian-kejadian yang kejadian itu bisa terjadi karena sesuatu yang sama-sama benar, tapi kita harus memilih salah satu. Dan itu yang mungkin dimaksud dengan dilema etika. Yang kedua, ada suatu kejadian yang itu
eh, apa ya, yang berhadapan adalah sesuatu yang benar dengan sesuatu yang salah, Iya. dan itu harus kita putuskan. Dan itu adalah apa namanya, bujukan moral ya. Iya, juga moral. Maka kejadian-kejadian yang terjadi di sekolah itu kita identifikasi dulu dengan data-data, dengan intuisi-intuisi, dengan apa namanya, aturan-aturan yang ada, sehingga kita bisa mengidentifikasi bahwa sesuatu yang terjadi itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan apa namanya, rujukan moral atau dilema etika. Jadi di sini jenengan identifikasi lewat data-data dulu begitu Pak Oke? Ya, kita identifikasi lewat data dengan bantuan dari apa namanya, teman-teman juga, dan juga dari apa namanya, unit penjaminan mutu di SMA. Oh begitu. Berarti di sini juga ada juga Pak ya, lembaga penjamin mutu untuk melakukan apa, investigasi pendidikan. Ada. Oh, oke. Terima kasih Pak. Berarti ada lembaga penjamin mutunya. Ya. Oke. Untuk yang selanjutnya Pak Gopar begini. Selama ya jenengan jadi memimpin sekolah di SMA Koteja ini kan seringkali yang mengambil keputusan ya. Terus dalam mengambil keputusan itu, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan itu terus sama-sama apa itu benar seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana jenengan itu mengambil atau menjalankan keputusan itu? Ya. Jadi ketika ada kejadian-kejadian yang sama-sama benar, tapi kita harus mengambil sebuah kebijakan yang harus kita pilih, supaya kebijakan itu bukan hanya menguntungkan satu orang, tetapi menguntungkan kebijakan itu untuk semuanya, bukan hanya untuk satu orang saja. Maka kita lihat di dalam sekolah, aturan-aturan dan lain sebagainya, regulasi-regulasi dan sebagainya. Apabila kejadian itu ada di dalam regulasi, ya kita putuskan segera. Tetapi kalau hal itu belum ada di dalam regulasi, maka kita mengumpulkan para wakasek dan juga unit penjaminan mutu, dan apa namanya, dan bagian-bagian waka yang terkait untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah kita. Jadi tetap gini Pak ya, melibatkan di luar jenengan gitu gitu. Jadi sesama pimpinan misalkan seperti itu, atau lembaga penjamin mutu berarti gitu ya. Pasti. Berarti ada diskusi seperti itu Pak ya. Pasti. Jadi di sini jenengan tetap mengedepankan diskusi dengan di luar diri jenengan. Ya, gitu, ya. mungkin kalau saya saja, kebijakan yang ada di dalam pikiran saya hanya dua, tetapi pandangan-pandangan ketika kita mengumpulkan orang banyak, pandangan-pandangan itu akan semakin banyak dan semakin luas dan semakin efektif, semakin jitu ketika kita membuat sebuah keputusan. Oke. Berarti nanti endingnya itu kepentingan yang lebih besar Pak yang diambil gitu. Kepentingan yang lebih besar, meskipun yang kita putuskan itu adalah satu orang katakan, tapi keputusan itu adalah keputusan yang semakin keputusan untuk bersama. Oh gitu. Nah, untuk selanjutnya Pak Gopar gini, tadi kan ada untuk menjalankan pengambilan keputusan, ada diskusi dengan Wakasek, dengan lembaga penjamin mutu dan sebagainya. Nah, berarti di lembaga ini
sudah ada prosedur langkah-langkahnya begitu Pak ya, Ya. untuk mengambil suatu keputusan seperti itu. Ya. Jadi di dalam mengambil sebuah keputusan di lembaga kita itu memang ada SOP-nya. Jadi harus melalui rapat dan lain sebagainya, sehingga kita menentukan sebuah keputusan itu tidak keputusan sepihak. Jadi sudah ada SOP, juga ada, berarti kan itu merujuk pada aturan-aturan dan hukum-hukum mungkin seperti itu Pak. Betul, kita di dalam sekolah ada aturan kepegawaian, aturan yang lain-lain, dan juga kita di sekolah sendiri punya SOP yang harus kita jalankan, sehingga sesuatu yang terjadi di sekolah itu regulasinya insya Allah ada di dalam putusan-putusan yang akan kita buat. Oh, oke. Berarti sudah sangat komplit ya, sudah sangat tertata begitu Pak ya di sini untuk pengambilan keputusan-keputusan yang sifatnya untuk guru, untuk siswa dan sebagainya. Nah, kalau itu misalkan dari beberapa langkah-langkah ataupun prosedur-prosedur yang sudah di-SOP-kan di lembaga ini, misalkan di SMA Khatijah, biasanya Pak, ini mungkin pengalaman yang jenengan sudah panjang yang menjadi kepala sekolah, itu yang paling efektif untuk memutuskan tuh bisnisnya yang mana Pak? Gitu Pak. Maksudnya? Kan misalkan ada langkah-langkah misalkan dari diskusi atau menanyakan kepada guru atau diberi hukuman atau apapun itu ya, yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul itu berdasarkan pengalaman apa Pak? Yang paling efektif itu memang adanya aturan-aturan yang tertata dengan regulasi-regulasi tertentu, sehingga semua guru itu akan melangkah tidak jauh dari regulasi yang kita buat. Oh, berarti sesuai dengan regulasi gitu ya, paling efektif regulasi. Ya? Oh, berarti semua akan menerima karena sudah dipahami sejak awal. Betul. Berarti yang paling efektif tetap pada kesepahaman bersama pada saat di awal dibuat begitu nggih. Betul. Nah, kalau tentu nggak, pengambilan keputusan kan tidak selalu mulus Pak nggih. Ya. Selalu ada ini itu dan sebagainya. Nah, berdasarkan pengalaman Pak Gofar di SMA Khatijah ini, yang paling menantang itu apa Pak? Dari misalkan saat mengambil keputusan, misalkan ada tantangan apa, atau gesekan kah, atau ada gejolak kah, atau ada emosi secara pribadi kah, itu yang membuat tantangan itu paling menarik dari pengalaman jenengan apa Pak? Yang pengalaman yang paling menarik itu ketika kami membuat regulasi kehadiran guru lewat fingerprint dan lain sebagainya. Kehadiran guru lewat fingerprint, kemudian seluruh guru setiap kali masuk kelas harus harus fingerprint, setiap kali ngajar harus fingerprint, sehingga regulasi-regulasi itu banyak ditentang oleh Bapak Ibu guru, ada gesekan-gesekan, tetapi akhirnya setelah kita sampaikan regulasi-regulasi itu, akhirnya guru-guru memahami, dan sempat itu sampai dibawa keluar, justru malah yang dari luar itu malah membetulkan kita, dan alhamdulillah akhirnya guru-guru memahami bahwa apa yang kita tentukan itu memang untuk kebaikan kita bersama. Berarti intinya di situ tantangan-tantangan yang muncul itu tetap penyelesaiannya pada kesepahaman Pak ya? Berarti di-share berulang-ulang seperti itu atau gimana Pak? Iya, memang ketika kita membuat sebuah kebijakan itu harus kita sampaikan kepada warga sekolah. Nah, sehingga semua warga sekolah tahu atas kebijakan-kebijakan yang telah kita sepakati bersama, sehingga kebijakan itu tidak akan dilanggar oleh Bapak Ibu guru ataupun oleh siswa. Andai kata mereka itu melanggar pun, mereka akan
paham dengan konsekuensi daripada pelanggaran itu. Oh gitu Bang, ya. Tetap kita diskusi ya dengan teman-teman guru ya. Nah ini kalau kita beralih kepada kasus-kasus yang sifatnya itu bukan terprogram, yang insidental. Ya. Kan seringkali juga di sekolah itu muncul kasus tapi tiba-tiba seperti itu. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada apa si siswa, tiba-tiba ada guru dengan siswa, di guru dengan guru, sebagainya seperti itu. Nah, kalau muncul masalah yang seperti itu, penyelesaiannya itu tetap pada jalur schedule, misalkan setiap bulan ada rapat seperti itu, ataukah langsung bisa diselesaikan saat itu, Bapak? Di dalam kasus-kasus yang insidentil yang terjadi di sekolah kita, itu langsung kita adakan rapat ketika kita mengetahui kasus itu, dan kita akan mengajak berdiskusi kepada wakasek terkait untuk membuat sebuah keputusan. Contoh misalnya di sekolah kita itu tidak boleh membuat les-lesan di dalam sekolah. Jadi sehingga tidak ada istilahnya sekolah di dalam sekolah. Ada sekolah di dalam sekolah. Itu pagi ada berita seperti itu, kita identifikasi, kita ajak bicara dengan wakasek terkait, wakasek kurikulum dan staf kurikulum, sehingga hari itu juga kita putuskan dan kita beri kebijakan yang terkait dengan les-lesan itu. Berarti langsung Bapak ya? Langsung. Tidak harus menunggu rapat bulanan atau rapat mingguan seperti itu ya? Kalau kita menunggu rapat bulanan, khawatirnya belum rapat ada masalah baru lagi, dan belum rapat lagi ada masalah baru lagi, dan menumpuk masalah. Siap Bapak. Untuk selanjutnya Pak Gopar, dari sekian banyak tadi yang sudah jenengan lakukan dengan teman-teman, dengan wakasek, dengan lembaga yang mungkin dengan komite, dengan guru yang lain, itu mungkin kalau ada pertanyaan gini, adakah orang ataukah lembaga atau pihak lain atau faktor-faktor yang benar-benar membantu jenengan untuk mengambil suatu keputusan? Misalkan dalam kasus dilema etika kayak gini itu. Ya. Ketika kasus dilema etika seperti ini, paling pernah kita konsultasi dengan pihak pengawas dinas, juga pernah. Paling dekat yaitu dengan pengurus yayasan. Paling dekat lagi adalah dengan UPM, karena UPM itu adalah layernya kepala sekolah. Jadi mereka itu yang kadang kita ajak diskusi, termasuk wakasek. Terima kasih Pak. Ini yang pertanyaan terakhir mungkin untuk Pak Gopar ya. Untuk penutup closingnya ini, mungkin adakah sesuatu yang ingin disampaikan dari pembelajaran tentang dilema etika ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah jenengan rasakan, yang sudah dilakukan bersama teman-teman itu, kepada kami atau kepada orang lain nanti yang mungkin menonton di video ini, barangkali kita jenengan mau bisa share pengalaman baik yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman seperti itu Pak. Ya, karena di sebuah lembaga itu kita bekerja setiap hari, tentunya masalah itu juga akan selalu bermunculan di masa kita mengabdi di dalam sebuah sekolah. Oleh karena itu, identifikasi masalah tentang dilema etika, tentang rujukan moral itu penting untuk selalu kita identifikasi, sehingga kita segera membuat keputusan-keputusan untuk memajukan sekolah dan untuk kepentingan bersama.
Oke. Terima kasih Pak Gofar Terima atas kasih. kesempatan kepada saya untuk bisa menggali ilmu jenengan. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk saya, mungkin juga untuk teman-teman dari CGP yang lain mungkin yang melihat video ini. Dari yang jenengan sudah sampaikan tadi sungguh sangat bermanfaat bagi kami. Sudah pengalamannya tentu sudah sangat luar biasa. Jadi di sini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jenengan. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.